Saudara, terus terang aja saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, dengan ibadah hari ini. Saya percaya sebelum saudara didoakan, lewat penyembahan kuasa Tuhan sudah bekerja. Amin. Saya sangat yakin bahwa Tuhan itu ada kalanya ketika dia bekerja, itu bukan berarti saudara harus tunggu ditumpang tangan oleh hamba Tuhan. Tapi ketika saudara kemudian ada di dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus itu akan mengubahkan kita. Karena itu kita akan belajar, saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang doa. Kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, dan tokoh ini adalah tokoh yang sangat keras kepala. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal suka mengeluh. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal suka komplain dengan Tuhan. Karena itu sebelum membaca firman Tuhan, saya ingin tanya dulu. Saudara, siapa yang komplain dengan Tuhan karena keadaannya? Tolong angkat tangan. Gak usah takut, gak usah malu. Tolong angkat tangan. Saudara mungkin berdoa dan saudara gak mendapatkan kesembuhan. Saudara mungkin melakukan firman Tuhan dan saudara justru yang mendapatkan sakitnya. Sedangkan orang lain yang saudara lihat hidupnya jauh dengan Tuhan, hidupnya jauh dengan kebenaran, hidupnya enak-enak saja diberkati oleh Tuhan. Sedangkan saudara yang setia kepada Tuhan, saudara justru mengalami hal-hal buruk. Dan saudara komplain dengan Tuhan. Tolong angkat tangan. Nah, amin. Kenapa? Karena itu artinya saudara sadar. Kalau saudara komplain tapi saudara nggak sadar saudara salah, ini susah untuk dibenarkan. Orang yang akan mengalami perubahan harus dimulai dengan kesadaran bahwa apa yang dia lakukan salah. Orang yang nggak pernah sadar bahwa dia salah, saudara, malaikat sekalipun yang datang, Yesus sekalipun yang datang, nggak akan mungkin membuat dia bertobat. Ketika Yesus hadir, ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat, ada orang-orang yang luar biasa di situ. Tapi mereka merasa bahwa mereka nggak salah. Oleh karena itu, pengampunan Tuhan nggak terjadi terhadap orang-orang seperti ini. Justru Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang seperti orang-orang pemungut cukai yang kemudian gak mau lagi memandang ke atas karena dia sadar dosanya besar, karena dia sadar kesalahannya besar, karena dia tahu dia pribadi yang gak layak dan dia cuma berkata, Tuhan ampunilah aku. Dan saudara tahu yang terjadi, Tuhan berkata orang seperti inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin saudara. Karena itu kita akan belajar dari tokoh tukang komplain. Mari kita baca Yunus pasal yang kedua, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca dalam Alkitab versi IMB. Bersahut-sahutan saya mulai dengan ayat pertama, saudara menyambut dengan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dan dari dalam perut ikan itu. Ayat 2. Ayat 2 saudara. Engkau telah melemparkan aku ke tempat yang dalam, ke tengah lautan yang airnya meluap meliputi aku. Semua gelombangmu dan ombakmu telah melingkupi aku. Ayat 4. Air telah menutupi aku, bahkan mengancam nyawaku. Tempat yang dalam telah meliputi aku. Rumput-rumput laut telah melilit kepalaku. Ayat 6. Ketika jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh. Doaku sampai kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 8.
Tetapi aku akan mempersembahkan kurban kepadamu dengan ucapan syukur dan membayar nasarku. Keselamatan dan kelepasan adalah milik Yahweh. Ayat 10. Saudara, Yunus ini adalah seorang nabi Tuhan yang unik. Dia adalah nabi Tuhan yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk kemudian membawa berita pertobatan ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe adalah kota yang penduduknya sangat jahat. Kejahatan mereka luar biasa dan Tuhan kemudian mengatakan bahwa kalau Niniwe tidak bertobat, maka akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Yunus kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa berita pertobatan itu. Tapi saudara, Yunus merasa bahwa kota Niniwe itu tidak berhak mendapatkan pertobatan dari Tuhan. Tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yunus kemudian menilai, Yunus kemudian menghakimi, Yunus kemudian mulai menganggap bahwa orang-orang di kota Niniwe memang sudah selayaknya mereka dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu standar yang dipakai oleh Yunus ini, standar penilaian Yunus kepada orang ini akan menjadi standar yang diukurkan Tuhan kepada Yunus. Ketika Yunus berkata bahwa mereka tidak layak diampuni, maka Tuhan berkata, kamu juga tidak layak diampuni. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang, itu akan diukurkan kepadamu. Mari kita baca dulu ayatnya, mari kita baca. Karena saudara melihat saya dengan tatapan-tatapan marah. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada siapa? Saya mau tanya, siapa di sini yang minta berdoa supaya terjadi kesembuhan? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang gak angkat tangan pengen sembuh, mudah-mudahan disembuhkan juga. Tolong angkat tangan saudara. Amin. Turun tangan saudara. Saudara, kalau saudara ingin terjadi mujizat di dalam hidupmu, maka saudara harus punya ukuran kepada orang lain, supaya orang lain itu juga menerima mujizat yang sama yang akan saudara terima di dalam Tuhan. Oleh karena itu di dalam kekristenan firman Tuhan berkata, apabila kamu berdoa dan ketika kamu berdoa di dalam hatimu itu tidak ada pengampunan buat saudaramu, berhenti berdoa, datangi saudaramu, ampuni dia dan lanjut berdoa. Mengapa saudara? Karena kita sedang membuat ukuran buat kita. Membuat ukuran untuk jawaban doa kita. Jadi ketika saudara mengampuni orang, itu bukan untuk orang itu. Tapi untuk takaran yang saudara buat. Ketika saudara mengampuni orang itu dan saudara datang ke dia, walaupun berat, walaupun sakit hati, saudara datang ke dia dan berkata, saya ampuni kamu, saya memberikan pengampunan buat kamu, bukan untuk kamu, tetapi saya ingin ukuran buat saya baik karena saya sedang berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Karena takaran yang kita pakai untuk mengukur akan Tuhan ukurkan kepada kita. Saudara tahu kasih karunia besar? Tolong, kasih karunia Tuhan besar? Besar sekali. Tapi kalau takarannya yang ada di saudara kecil, walaupun kasih karunia Tuhan itu besar, yang akan keluar berdasarkan takaran yang saudara buat. Saudara tahu donat, tadi waktu saya datang saya mampir makan dulu karena kepagian. Jadi makan di Jeko. Saudara pernah lihat gak orang buat Jeko? Kan kelihatan dapur kan tuh, biasa ya.
Nah, adonannya Jeko itu besar. Tapi kenapa yang keluar itu secuil-secuil? Hah? Kenapa saudara? Tolong, adonannya besar enggak? Besar. Kenapa yang keluar itu kecil-kecil? Karena takarannya kecil. Bukan kasih karunia Tuhan yang kecil. Bukan karena mujizat Tuhan yang kecil. Bukan karena kebaikan Tuhan yang kecil. Tetapi saudara sedang membuat takaran untuk dirimu sendiri kecil. Saudara mau mendapatkan yang besar? Saudara mau mendapatkan yang besar? Buat takaran yang besar. Salah satu cara membuat takaran yang besar, pengampunan. Takaran yang besar itu terjadi karena saudara memberikan pengampunan. Saudara melepaskan pengampunan. Saudara melepaskan itu kepada orang yang menyakitimu, kepada orang yang berbuat salah kepadamu, kepada orang yang aniaya kamu. Saudara katakan sebelum berdoa, saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Karena itu sebelum kita berdoa saat ini, dan sebelum hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara, mari saudara berdiri dan kemudian mengucapkan pengampunan kepada siapa saja yang saat ini masih engkau simpan dalam hati. Kepada suamimu, kepada istrimu, kepada mamamu, kepada bapakmu, kepada saudara-saudaramu, kepada temanmu. Lepaskan pengampunan. Amin saudara. Saudara percaya? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Balik lagi ke Yunus. Nanti lanjutan khotbah saya lanjutkan ke jam 5. Karena tadi sudah pakai kertas 15 menit lagi. Berarti sekarang tinggal 10 menit. Kita lihat saudara. Mari kita lihat Yunus pasal yang kedua. Saudara perhatikan. Kita baca ayat yang kedua. Ini takaran yang dibuat oleh Yunus saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tolong ulang sekali lagi. Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kalau begitu saya baca dalam terjemahan baru supaya sama. Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saya mau tanya saudara, saat Yunus berdoa sudah ada jawaban? Ulang, saat Yunus berdoa sudah ada jawaban? Apakah Yunus sudah dilepaskan oleh Tuhan? Apakah Yunus sudah keluar dari perut ikan? Belum. Tapi takaran yang kedua adalah takaran iman. Kalau yang pertama pengampunan, yang kedua apa? Iman. Bilang sama-sama, punya iman. Punya iman yang besar. Amin saudara. Yunus berdoa, ini iman saudara. Ini enggak mungkin. Yunus katakan ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Kalau Tuhan menjawab, pasti ada perubahan. Tapi kenyataannya masih dalam situasi yang sama. Kenyataannya masih dalam perut ikan. Kenyataannya keadaannya belum ada perubahan. Kenyataan situasinya nggak ada yang baru. Semuanya sama. Tapi iman melampaui realitas. Iman melampaui keadaan sakit kita. Iman melampaui kondisi kita. Yunus berkata, dalam kesusahanku aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Jawabannya apa? Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah sembuh? Saya mau tanya, sudah sembuh? Sudah dipulihkan? Amin. Saya mau tanya, saudara mungkin berkata bahwa kondisi saya masih sama. Tapi saya percaya di dalam iman Tuhan menjawab aku. Di dalam iman terjadi kesembuhan buatku. Amin saudara. Ini namanya takaran iman.
Saudara punya takaran iman yang baik? Punya takaran iman yang baik saudara? Kalau saudara punya takaran iman yang baik, jangan saudara berkata, aduh lemes. Aduh sakitnya gak sembuh-sembuh. Mari saudara katakan kepada dirimu, dalam nama Yesus saya sembuh. Dalam nama Yesus saya kuat. Dalam nama Yesus saya dipulihkan. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Dalam nama Yesus saya sembuh. Dalam nama Yesus saya dipulihkan. Dalam nama Yesus saya diberkati. Amin. Saudara percaya itu terjadi? Terjadi saudara? Saya mau tanya saudara berdoa dari mana? Tolong berdoa dari mana? Salah, dari Pasar Baru. Betul nggak? Yunus berdoa dari mana? Saya mau tanya sekarang saudara kondisinya lebih parah mana? Yunus atau saudara? Dia berdoa dari keadaan yang mustahil, dari tempat yang tidak mungkin, dari dalam perut ikan. Sampai Yunus bilang, Tuhan lihat di rumput laut sudah menggulung aku. Karena ikannya itu besar, dia lihat jeroannya. Mungkin sambil dia berdoa dia bilang, Tuhan ini jantung atau limpa. Ini kalau saya di luar pasti saya makan nih Tuhan. Dia lihat jeroannya saudara. Dia lihat gak mungkin. Bahkan selanjutnya dia katakan, palang-palang telah menutup aku. Yang aku lihat adalah dunia orang mati. Aku dilempar di dalam dunia yang paling bawah. Gak ada pertolongan dan gak ada manusia yang bisa menjawab aku. Tapi dia percaya ketika semua pintu tertutup, pintu sorga tidak pernah tertutup. Ketika semua pintu tidak mungkin, dia percaya pintu dari Tuhan itu pasti selalu mungkin. Amin saudara. Dengan iman yang demikian, takaran iman yang dia bangun saudara. Maka kita perhatikan ayat yang ke-10. Saya langsung lanjut aja. Ayat yang ke-10. Nanti saya lanjutkan khotbahnya di ibadah kedua saudara. Kalau saudara ada waktu datang lagi. Kita belajar firman bersama jam 5. Kita baca ayat yang ke-10 sama-sama. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Kemana? Saya mau tanya pakai bahasa apa? Ulang. Tuhan berfirman kepada siapa? Ulang, Tuhan berfirman kepada siapa? Pakai bahasa apa? Ada yang bilang pakai bahasa roh. Waktu saya khotbah di Makassar ada yang bilang, Pak pakai bahasa Toraja. Hah? Pakai bahasa Toraja, terus apa yang dia omongin? Tamale mau iki kumande katanya. Ketika Tuhan bicara dengan ikan, Tuhan pakai bahasa apa? Ulang. Saudara saat itu ikan jadi masalah Yunus, betul? Ikan kan sedang jadi masalah Yunus. Iya aja saudara supaya cepat khotbahnya. Kalau enggak amin-amin ini. Saudara ketika Tuhan bicara dengan ikan, Tuhan pakai bahasa ikan. Ikan itu sedang menelan Yunus. Ikan adalah masalahnya Yunus, betul atau enggak? Nah Yunus gak bisa bicara dengan ikan. Yunus gak bisa sampaikan kepada masalahnya, lepaskan aku. Yunus gak bisa bicara dalam bahasa masalah. Yunus tahu bahwa dia tidak mungkin dilepaskan oleh masalah. Ikan itu sedang mengunyah dia. Ikan itu sedang menghancurkan dia. Ikan itu sedang membinasakan dia. Dan dia gak berdaya untuk bicara dengan bahasa masalah. Tapi Tuhan yang dia sembah dia tahu. Mengerti bahasa setiap masalah. Dan ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau menjawab aku. Aku percaya Engkau melepaskan aku. Dan aku akan masuk dalam bait-Mu. Aku akan menyembah-Mu. Maka pada saat itu Tuhan berkata kepada ikan, lepaskan Yunus. Lepaskan Yunus. Ketika kita gak berdaya karena masalah kita, Tuhan berbicara dengan masalah kita. Lepaskan Raymond, lepaskan William, lepaskan siapapun namamu.
Tuhan berkata kepada masalahmu, lepaskan dia. Saudara percaya? Selanjutnya kita baca ayat yang ke-10. Dan ikan itu pun apa? Ulang, ikan itu pun apa? Saya mau tanya saudara, ketika ikan itu memuntahkan Yunus dari tengah laut dimuntahkan, atau ikan itu bawa Yunus ke pinggir kemudian dimuntahkan? Hah? Jawab aja, benar saudara tidak menentukan neraka atau surga. Jadi jawab aja saudara, supaya kelihatan pintar. Jadi saudara, ketika ikan itu memuntahkan Yunus, ikan itu enggak melemparkan dari tengah lautan. Kalau dari tengah lautan dimuntahkan, maka Yunus itu pasti patah-patah jatuh. Betul saudara? Karena itu ikan itu membawa Yunus ke pinggir. Setelah dia di pinggir, dia dimuntahkan. Saudara, Tuhan juga bisa memakai masalahmu untuk membawamu ke jalan keluar. Karena dia tahu kalau engkau dimuntahkan di tempat yang tidak baik, engkau pasti dapat masalah baru. Karena itu kalau Tuhan yang perintahkan masalah kita, maka masalah itu akan jadi berkat buat kita. Saudara percaya masalahmu bisa membawamu ke tempat yang penuh dengan berkat? Amin. Amin saudara. Saya ingin cerita satu ilustrasi. Saudara tahu George Frederick Handel? Pernah dengar namanya? Belum pernah. Saudara pernah nyanyi lagu Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya satu karung itu pernah saudara nyanyi? Mesaya. Lagu judulnya Mesaya. Kalau saudara suka ikut choir, saudara biasa tahu lagu ini. Lagu ini keren banget saudara. Orang yang menciptakan lagu itu namanya George Frederick Handel. George Frederick Handel ini bukan seorang komposer yang memang betul-betul karirnya itu dia bangun dari nol menjadi seorang komposer ataupun seorang pencipta lagu, enggak. Dia adalah seorang pengusaha. Tapi kemudian terjadi resesi saudara. Dan George Frederick Handel ini bangkrut. Dia benar-benar bangkrut dan habis betul habis saudara. Gak ada lagi yang tersisa dari hidupnya. Karena dia itu sudah bangkrut, biasanya banyak debt collector datang ke rumah. Dan kemudian ketika debt collector, tukang tagih datang di depan rumahnya, George Frederick Handel ini gak berdaya, gak punya apa-apa. Karena terlalu takut, akhirnya kemudian dia sembunyi. Jadi di rumah besarnya, di belakangnya itu ada rumah yang kecil saudara. Ada pondok. Dia kemudian sembunyi di situ. Dan saudara selama 3 bulan dia berdoa. Selama 1 bulan kalau nggak salah. Tolong kalau salah tolong diperbaiki. Karena ini bukan cerita Alkitab. Jadi saudara dia kemudian berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan kemudian menjawab doanya. Dengan apa? Dengan membuka satu saraf kreatif. George Frederick Handel ini dibuka oleh Tuhan. Ketika Tuhan buka saudara, dia kemudian dengan sangat kreatif, dia mampu ciptakan lagu yang judulnya Mesaya. Ketika dia ciptakan lagu Mesaya, semua masalahnya diselesaikan lewat satu lagu. Yaitu apa? Mesaya. Mesaya itu adalah juru selamat. Yesus sebagai juru selamat dia. Ketika dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, dia cuma bisa berlutut berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu mendatangkan pertolongan buat kita dengan berbagai macam cara. Saya nggak tahu bagaimana menyembuhkan sakitmu. Saya nggak tahu bagaimana kemudian menyembuhkan masalah-masalahmu, memulihkan kehidupanmu. Tapi kalau Tuhan yang mencipta hidup kita, maka Dia adalah pribadi yang ahli menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Satu ilustrasi lagi, satu lagi. Saudara tahu yang disebut dengan orang yang bernama Henry Ford? Tahu Henry Ford? Oke, nggak tahu. Saudara tahu Henry siapa? Oke, Henry Siahaan. Oke.
Saudara, Henry Ford ini adalah penemu mobil yang mereknya apa? Ford. Saudara tahu mobil Ford kan ya? Henry Ford ini kemudian dia ada di komplek. Setiap pagi dia ada aktivitas jalan, sore dia jalan. Ketika pagi dia jalan saudara olahraga, di tengah jalan dia kemudian di kompleknya dia lihat ada seorang bapak-bapak sedang memperbaiki mobil. Mobilnya itu mereknya Ford. Pak Henry ini kemudian datang dan dia bilang, Tuan, boleh saya bantu memperbaiki mobilnya? Orang ini kemudian berkata begini, gak usah. Biasanya begitu saudara. Kalau ada yang mau nolong biasanya kita tuh gengsinya itu di atas langit-langit. Kalah saudara, malaikat tempatnya kalah. Gengsi kita di atas tempat malaikat. Luar biasa tingginya, apalagi orang Manado. Bukan main dam, DP gaya, nyendak ada mati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Mar kalau periksa DP dompet, nggak tahu itu. Jadi saudara, dia tawarin, mau nggak saya perbaiki mobilnya? Orang ini nggak mau menerima pertolongan. Dia kemudian lewat. Ketika dia lewat saudara, balik lagi dia lihat orang ini masih memperbaiki mobilnya. Dia tawarin lagi, mau nggak saya bantu? Nggak perlu. Oke. Dia pergi ke kantor, dia pulang kantor sore, dia lewat lagi. Bapak itu udah berlumuran oli. Wah, oli semuanya, tinggal Santa Claus aja nggak ada. Orang hitamnya udah ada, orang pitnya. Kemudian datang ke situ saudara, kemudian Henry Ford datang lagi. Mau nggak saya bantu? Dia bilang nggak perlu. Oke. Henry Ford olahraga, ketika dia balik orang ini udah lemes. Ditawarin, mau nggak saya bantu? Namanya manusia ketika sudah nggak berdaya, baru mau minta pertolongan, betul? Kalau masih punya harta, masih punya koneksi, masih punya kekuatan, masih punya segalanya, kayaknya malu minta tolong ke Tuhan. Karena itu saudara, dia bilang ya sudah. Henry Ford kemudian bilang, Bapak, tolong starter mobilnya. Dia angkat kapnya, kemudian dia utak-atik sedikit saudara. Tolong di starter. Ketika di starter nggak bisa nyala. Oh, Henry Ford dengar bunyinya. Oh, rusaknya di sini. Tolong starter lagi. Ketika di starter lagi dia cuma klik, nggak tahu apa yang dia klik. Di starter mobilnya nyala. Nggak sampai 5 menit sudah betul. Kenapa Henry Ford mampu membetulkan dengan cepat? Kenapa? Ya. Karena Henry Ford lah yang menciptakan mobil itu. Jadi dari bunyinya aja dia sudah tahu yang rusak di mana. Saya mau tanya, saudara, yang menciptakan saudara siapa? Tolong, yang menciptakan saudara siapa? Oh, ketika saudara nangis, Tuhan udah tahu rusaknya di mana. Saudara berdoa kepada Tuhan, saudara nangis, Tuhan tolong. Oh, lagi tanggal tua. Tuhan tahu. Saudara berdoa nangis, Tuhan kasihani. Tuhan tahu butuh jodoh. Tahu saudara. Dari tangisan kita, Tuhan tahu ketika dia mendengar doamu. Dia tahu apa solusi buat masalahmu. Dan Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin, saudara percaya doamu dijawab oleh Tuhan? Tolong lambaikan tangan yang percaya. Kalau saudara percaya dijawab oleh Tuhan, yang pertama, tolong buat takaran yang benar tentang pengampunan. Karena Tuhan yang ingin menyembuhkanmu harus mengampunimu. Tuhan yang menyembuhkanmu adalah Tuhan yang memberi pengampunan buat saudara dan saya. Karena itu dia bilang, karena engkau telah menerima pengampunan, maka ampunilah saudaramu. Bukankah pengampunan yang saya berikan lebih besar dari kesalahan saudaramu?